sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDI Wetean, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran, dan yang kami hormati tenaga kependidikan, dan yang kami banggakan kedua calon guru penggerak. Pertama-tama, marilah kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk. Doa yang dibawakan oleh guru agama kepada Ibu kami persilakan. Bapak Ibu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa Pencipta alam semesta, Putra Juru Selamat dunia, Roh Kudus memberi kebenaran dan kehidupan. Di pagi hari yang indah dan suci ini kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang kami alami dalam kehidupan kami. Terutama kami bersyukur atas anugerah atas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami semua sampai dengan saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Di pagi hari tadi Engkau dapat meringankan langkah kami masing-masing untuk datang berkumpul di tempat ini guna menjalankan tugas kami baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Dan di siang hari ini pula Tuhan, Engkau masih meringankan langkah kami untuk datang berkumpul di dalam ruangan ini untuk mengikuti suatu kegiatan yang bermakna bagi kami. Dalam hal ini untuk mengikuti kegiatan yang akan dipaparkan oleh teman kami berdua, calon guru penggerak Ibu Roni dan Ibu Ina. Kami mohon kepadamu Tuhan, hadirlah bersama kami dalam pertemuan ini, agar pertemuan ini boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Kami juga berdoa, semoga Engkau selalu senantiasa buka hati Ibu guru berdua, Ibu Roni dan Ibu Ina, agar dapat memberikan materi-materi yang baik untuk kami kembangkan di tempat kami ini dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, inilah doa syukur dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih kepada guru agama yang telah membawa kita dalam doa. Bapak Ibu sekalian, tujuan kita berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Menjadi guru penggerak merupakan pikiran yang mulia dan sangat berarti. Karena menjadi guru penggerak, kita memiliki semangat belajar yang tinggi, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dengan menginspirasi, memberikan kontribusi bagi bangsa, dan menemukan ide-ide kreatif bagi para pendidik. Menjadi calon guru penggerak bukanlah hal yang gampang, namun kita menghadapi berbagai tantangan dan belajar yang tiada henti. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mengikuti rangkaian acara berikut ini. Yang pertama, marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat siang semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih-Nya kita dapat menjalankan satu kegiatan sebagai program dari kedua calon penggerak. Ini kita jalankan hari ini semua itu karena berkat kuasa atas izin Yang Maha Kuasa kita dapat menjalankan pada kesempatan yang baik. Ini rekan-rekan guru, kedua guru calon penggerak. Ini satu program yang melalui budaya-budaya yang sesuai dengan lokalitas kita di SD itu. Dengan adanya pergantian kurikulum dan ini satu keluasan untuk guru dan anak-anak kita sesuai dengan berjalannya kurikulum yang kita gunakan. Nah, ini sekarang kurikulum yang terakhir kita gunakan Merdeka, dan itu banyak kita harus belajar. Dan yang sini khusus untuk diseminasi budaya positif ini saya fokuskan hal-hal yang kita jalankan untuk kegiatan pembelajaran yaitu ramah anak, yaitu khususnya yang Bapak Ibu wali kelas tentukan di masing-masing kelas tentang 5S ya. 5S itu sangat penting ya, 5S. Yang pertama, salam, sapa, senyum, sopan, sapa. Ini sangat penting. Dan yang saya harapkan sebagai pimpinan di SD kami supaya semua guru ya datang setiap pagi dan kita bukan diharuskan siswa menyapa lebih. Itu bukan menjadi suatu keharusan. Kita siapapun, kita yang menyapa lebih dulu, siswa itu bebas. Ya, nah, kita tidak rasa apa. Ini kita harus jalankan dalam pembelajaran yang bagaimana caranya kita supaya anak-anak itu bisa dekatkan yang sesuai dengan karakter yang berbeda. Jadi itu kita tahu persis karakter siswa masing-masing di kelas yang ditahu oleh setiap wali kelas, setiap guru. Itu perlu ketahuan secara baik. Ya, lebih-lebih saya mengharapkan supaya pembelajaran yang 3 anak itu
itu kita kejar, itu yang menjadi faktor pertama dan dalam untuk pembelajaran tahun yang selanjutnya. Jadi itu yang saya sampaikan. Yang biarlah kita jalankan jangan hanya tempe saja di kelas, yang 5S itu sangat penting. Ya, ini kita betul-betul ikuti dan kita lanjutkan. Nah, ini saya sangat mengharapkan dan menghimbau kita semua, lebih-lebih yang guru yang masih muda itu siap, karena sudah orang pertama sudah ada. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang telah membuka kegiatan pada hari ini dan membawakan sambutan. Akan menjadi satu kebanggaan besar bagi SD Wetear ketika kedua calon guru penggerak ini berhasil. Karena ada pepatah mengatakan, orang hebat bisa melahirkan banyak karya, tetapi guru yang baik dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Bapak Ibu yang kami banggakan, sekarang kita masuk pada acara inti, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Maka kesempatan sepenuhnya saya serahkan kepada kedua ibu calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Wilhelmina Inahale, SPD SDGR, dan Ibu Maria Marsiana Boe, SPD GR. Kesempatan saya serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih untuk dinamisi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SD Wetear, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Wetear, yang terhormat Bapak Ibu tenaga kependidikan SD Wetear. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat kasih dan cintanya sehingga pada pagi hari ini kita semua masih dipertemukan lagi di dalam ruangan ini guna mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas modul 1.4 untuk calon guru penggerak. Kami diminta untuk membuat aksi nyata, yaitu tentang diseminasi atau sosialisasi atau penimbasan budaya positif yang kami peroleh, kami imbaskan kepada guru-guru di sekolah tempat kami mengabdi. Latar belakang dari aksi nyata yang kami lakukan adalah menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada dasarnya, setiap manusia sudah memiliki kodrat atau potensi masing-masing. Kita guru hanya dapat menuntun minat yang ada pada anak. Contohnya, anak mempunyai minat menyanyi, melukis, atau bercerita. Sebagai guru kita hanya dapat menuntun. Kita hanya dapat menuntun agar mereka bisa berkembang seturut dengan minat atau kodrat yang dimiliki anak-anak. Bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Harapan kami,
Semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga dapat tercipta profil pelajar Pancasila. Untuk itu, mic sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Marsi untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini sebelum saya memaparkan materi yang ada di slide, saya ingin menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bersama Ibu Ina mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, para rekan-rekan guru untuk memenuhi undangan kami hadir di sini guna mengikuti pemaparan atau diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, di sini kami berdua berdiri di sini bukan karena sudah mengetahui semuanya, tetapi kami berdua di sini hanya melaksanakan tugas. Tugas yang kami dapat dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama itu adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu adalah modul titik 1. Nah, sekarang kami sudah berada pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada materi yang akan nanti saya bawakan, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita melakukan ice breathing dulu. Silakan berdiri, ikuti gerakan yang ada di slide. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menambah cinta. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan ke kaki, sedang berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan diputar. Lagi. Bulan melingkar di pada pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat. Buat kamera cetek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam. Buat menara ini, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Buat telinga kecil, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi satu. Siap berdoa. Ayah bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Nah, sebelum masuk saya ingin bertanya, apa itu budaya positif? Ada yang bisa kasih ide apa itu budaya positif? Ada? Mungkin Ibu Far? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut hemat saya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah hal-hal baik yang harus ditingkatkan di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, apa yang kita sudah buat seperti disiplin yang sudah dibuat itu yang tetap dibudayakan, tetap ditingkatkan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Baik, Saya cukup. terima kasih kepada Ibu Fat. Ada lagi? Ya, Mama Ibu Ger. Silakan.
menurut saya budaya positif yaitu budaya atau perilaku yang baik yang setiap hari kita lakukan di sekolah. Bila mana ada siswa atau siswi yang tidak menjalankan budaya positif atau dia melawan dia dari budaya positif, maka kita sebagai guru akan mengarahkan untuk kembali ke budaya positif yang dasarnya itu pada 5S. Itu salah satunya santun, berbicara sopan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ger. Tepuk tangan untuk Ibu berdua. Ibu guru memang baik. Di sini jawabannya sudah dijawab semua. Yang disebut oleh Ibu Fat luar biasa dan dilengkapi lagi dengan jawaban dari Ibu Ger. Nah, di sini mari kita bersama-sama melihat slide yang ada. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam nilai budaya positif ini terkandung nilai-nilai. Di sini menyatakan nilai profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai ini ada di gambar ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di dalam nilai ini kita sudah jalan di sekolah. Itu sering dilakukan oleh ke gereja, rajin berdoa. Sebelum dan sesudah pembelajaran harus diawali dan diakhiri dengan berdoa. Yang berikut, berkebinekaan global. Nilai yang berikut, mandiri. Nah, dalam nilai mandiri ini, anak-anak diajarkan untuk hidup mandiri. Seperti mengerjakan tugas, PR. Nilai yang berikut, bergotong royong. Nah, di sini nilai ini sering kita lakukan juga di sekolah, yaitu bergotong royong dalam membersihkan halaman lingkungan sekolah, baik di dalam sekolah, di luar sekolah maupun di dalam kelas. Nilai yang berikut, bernalar kritis. Dan yang berikut, kreatif. Nah, kreatif itu bukan hanya dari anak-anak, tetapi kita guru terlebih dahulu harus kreatif, baru kita tularkan kepada anak didik. Baik, mungkin teruskan. Baik, dalam pemaparan penyampaian materi diseminasi budaya positif ini ada konsep utama budaya positif. Nah, materi-materi ini ada 6 macam. Yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Mungkin dari keenam ini, materi ini, ada yang kita sudah kenal. Tetapi ada juga yang baru. Ada juga mendapat ilmu baru dalam pendidikan. Sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi 1, 2, dan 3. Dan sebentar lagi setelah saya menyampaikan, saya akan menyerahkan sepenuhnya waktu kepada Ibu Wilhelmina Ale untuk memaparkan materi 4, 5, dan 6, yaitu posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu Guru, saya akan memulai dengan perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum masuk pada materi yang ada, saya ingin memantik sedikit dengan satu pertanyaan. Apa sebenarnya perubahan paradigma belajar? Mungkin dari Mama Elis, Ibu Asti. Sebenarnya apa itu paradigma belajar? Atau mungkin kita istilah paradigma ini artinya apa? Mungkin dari Ibu Guru Agama, Ibu Fat.
Baik, terima kasih. Kita belajar bersama-sama. Menurut hemat saya, perubahan paradigma. Perubahan paradigma belajar, perubahan konsep belajar. Menurut saya seperti itu. Kita belajar bersama perubahan konsep belajar. Yang tadi Ibu Roni sudah paparkan, apa itu budaya positif, hal-hal lain kebiasaan yang harus dilakukan di sekolah kita. Berlanjut dari situ ada juga suatu konsep utama budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Menurut hemat saya, misalnya bersikap santun. Awalnya anak-anak belum memahami yang tadi profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Mereka belum dan di akhir diawali dengan doa. Maka kita libatkan semua siswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Nah, baik, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Harus mendukung, lingkungan harus mendukung budaya positif. Aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Mungkin sebentar lagi nanti Ibu Ina akan membawakan tentang materi kontrol guru, posisi kontrol. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi kontrol. Menurut ahli Dr. William Glasser. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Artinya hayalan guru ke depan. Bagaimana cara kita mengontrol setiap murid di dalam kelas kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita ini, ilusi kita bahwa semua itu merupakan penguatan positif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, jangan bosan-bosan ya. Saya harus memberikan pertanyaan pemantik untuk masuk pada setiap materi yang saya bawakan. Materi yang berikut adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin itu apa sebenarnya? Oh ya, Ibu Ger. Menurut saya, disiplin itu adalah suatu aturan yang harus dijalankan di sekolah atau di tempat mana saja agar anak-anak selalu menyisipkan diri di mana ia berada. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ger. Mungkin ada lagi setelah Bapak Ibu dengar kata disiplin, mungkin dari hati, pikiran kita, apa itu disiplin sebenarnya? Mungkin Ibu Asti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya disiplin itu suatu aturan yang kita sudah tahu bersama, bahwa di sekolah contohnya saja kita datang tepat waktu sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian di rumah contohnya bangun pagi, setiap bangun pagi itu namanya disiplin. Nah itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Asti. Ada dua tanggapan dari apa makna disiplin. Baik, saya lanjut. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, makna kata disiplin telah merubah
berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan di sini saya mungkin mengambil kesimpulan, disiplin itu artinya suatu pendekatan untuk menerapkan dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari orang lain. Artinya timbul dari dalam diri kita. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Dan nilai-nilai kebajikan, banyak nilai-nilai kebajikan. Mungkin yang pertama itu kerjasama, mandiri, gotong royong, religius, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Sekarang saya akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Lagi-lagi ada pertanyaan, apa saja kebutuhan dasar manusia? Manusia ini membutuhkan apa dalam kehidupan sehari-hari? Kebutuhan dasar manusia itu kalau menurut saya sandang, pangan, papan. Mungkin ada lagi, Mama Ger? Tadi teman saya Pak Heru sudah menjawab apa saja kebutuhan dasar manusia, yaitu salah ketiga, sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan yang sudah pasti. Dan menurut saya ada kebutuhan dasar lain lagi, yaitu kebutuhan harga diri. Terima kasih banyak. Bagus sekali. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kebutuhan-kebutuhan tadi yang disampaikan oleh Bapak Selus tentang sandang, pangan, dan papan itu adalah pokok. Tetapi di dalam pokok kebutuhan itu ada lagi yang terselip. Yang pertama tentang kasih sayang. Jangan lupa itu, kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan. Yang kedua tentang penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Itu adalah kebutuhan pokok. Yang berikut adalah kebebasan. Dari keempat kebutuhan dasar ini, apabila kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah. Banyak masalah timbul karena kekurangan kebutuhan manusia. Berikut penguasaan. Misalkan di dalam kelas kita memilih yang ketua kelas itu yang mungkin berumur atau yang sudah dikatakan anak itu berani. Tetapi ada kalanya penilaian kita itu sedikit miring. Ada kalanya dia menggunakan kekuasaan itu untuk menindas yang kecil. Terus yang berikut kesenangan. Hidup di dunia semua terpenuhi, tapi kesenangan tidak ada sama dengan dua. Hampa hidup kita itu. Butuh refreshing, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Tentang penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri yang tadi disebut oleh Ibu Ger.
tentang kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang berikut tentang kesenangan. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Ina untuk memaparkan materi 3, 4, dan 5. Kepada Ibu Ina, waktu saya berikan. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya minta kesediaan teman-teman untuk tidak bosan-bosan mendengarkan materi yang kami berikan. Saya minta kita berdiri lagi untuk ice breathing. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Posisi kontrol. Adapun posisi kontrol yaitu ada 5. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Posisi kontrol yang keempat pemantau. Posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Yang di sini posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Tindakan yang guru buat itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu dilakukan dengan perbuatan. Yang berikut guru lakukan dengan perkataan. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Itu berarti guru menghukum anak dengan menggunakan kata-kata. Hasilnya membuat anak menjadi memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Setiap perbuatan yang dia lakukan, dia akan menyalahkan orang lain bahwa yang dia lakukan itu karena teman atau orang tua atau sesama. Kemudian murid akan berkata bahwa saya tidak peduli. Terserah mau terjadi apa, terserah. Dampak pada murid, dia akan mengulangi kesalahan itu, kesalahan yang sama secara berulang kali dan perilakunya menjadi agresif. Yang berikut, pembuat merasa bersalah. Yang guru lakukan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Murid akan lebih cepat lebih gampang untuk berbohong atau menyangkal atau menyembunyikan bahwa dia tidak pernah berbuat itu. Akhirnya murid hanya bisa mengatakan, maafkan saya. Dampaknya pada murid rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Yang berikut, posisi kontrol sebagai teman. Guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, lakukan demi bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Hasilnya, murid merasa ketergantungan. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Dampak pada murid, tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang penting.
Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Murid berkata, saya akan dapat berapa bintang bila melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Dampak pada murid menitik beratkan pada dampak diri sendiri. Manajer. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Hasilnya menguatkan watak dan karakter. Murid berkata, bagaimana caranya agar saya memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan dampak pada murid, mengevaluasi diri. Jadi, di dalam 5 posisi kontrol ini, kita sebagai pendidik atau guru, kita diharapkan untuk bisa memilah-milah posisi kontrol. Saat ini pasti setelah membaca sama-sama slide tadi, masing-masing kita berpikir, kira-kira saya ini berada di posisi mana selama ini? Apakah saya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau saya sebagai manajer? Saat belajar di pendidikan calon guru penggerak, kami semua tergugah. Khusus saya tergugah bahwa selama ini saya di pembuat rasa bersalah, saya di guru posisi kontrol sebagai penghukum. Sebenarnya kita diharapkan untuk menjadi teman, menjadi manajer bagi murid-murid kita. Bahwa posisi-posisi ini kerap kali kita lakukan dalam pembelajaran kita. Dari posisi kontrol ini membantu kita untuk berusaha memposisikan murid di posisi yang mana, sehingga mereka punya karakter bisa tetap terwujud dengan baik. Materi yang berikut tentang keyakinan. Mungkin saya ingin bertanya, apa itu keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Menurut saya keyakinan itu merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Yakin atau percaya. Terima kasih. Baik. Menurut saya keyakinan itu adalah keputusan kelas yang sudah diputuskan bersama dan akan dilaksanakan sesuai keputusan itu. Terima kasih. Baik, keyakinan kelas menurut Mama Ger, keputusan yang dibuat bersama yang diyakini untuk dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Baik. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama-sama antara murid dan guru. Nilai-nilai kebajikan itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan itu adalah kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Universal berarti murid. Seperti tadi Ibu Ger sampaikan bahwa peraturan-peraturan yang disepakati bersama yang dapat dilaksanakan oleh semua anggota kelas. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh peraturan itu seperti siswa datang sekolah tepat waktu. Tapi di sini nilai-nilai kebajikan yang mau kita tanamkan itu apa? Yang berikut, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa keyakinan kelas itu muncul dari kesepakatan atau peraturan kelas yang kita buat. Dari situ kita minta pendapat siswa atau murid, mereka mau seperti apa keyakinan kelas ini. Seperti tadi disampaikan bahwa keyakinan kelas itu berasal dari dalam diri, internal, bukan karena paksaan dari orang lain. Contoh keyakinan kelas 4 SD IWTA. Hadir tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengikuti upacara bendera, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, saling mengasihi. Di dalam keyakinan kelas ini ada beberapa nilai kebajikan. Tadi kebajikan universal, hadir tepat waktu berarti disiplin. Nilai kebajikan yang kita mau dari anak-anak adalah disiplin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Disiplin, bertanggung jawab, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu adalah nilai kebajikannya religius. Mengikuti upacara bendera, nasionalisme, nilai kebajikan yang akan kita terapkan di anak-anak. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Bagaimana anak mengasihi sekolah, mencintai lingkungan sekolah, yaitu dengan cara menjaga kebersihan sekolah dan kelas sehingga tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang berikut saling mengasihi. Di antara siswa atau anak-anak harus ada sikap saling mengasihi sehingga tadi anak mau datang sekolah dia merasa nyaman. Materi yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian tentang restitusi. Jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 kegiatan yang kita lakukan dalam restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam kegiatan yang pertama, menstabilkan identitas, biasa kita akan mengatakan atau biasa kita dengar, biasa orang mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Nah, segitiga restitusi ini kita terapkan dalam penyelesaian masalah di sekolah. Sebentar akan saya tayangkan contoh kasus penanganan kasus menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah yang ketiga, tentang menanyakan keyakinan diri. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan langkah-langkah segitiga restitusi yang dilakukan. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Itu merupakan kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas murid ketika dia melakukan kesalahan. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar murid. Ini menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kalimat-kalimat ini akan memvalidasi kebutuhan murid. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu merupakan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memvalidasi tindakan murid yang salah. Langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah kalimat-kalimat ini akan memvalidasi kebutuhan murid. Teori kontrol menyatakan kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu merupakan contoh-contoh kalimat yang digunakan untuk menanyakan keyakinan. Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang saya lakukan menggunakan segitiga restitusi. Kita amati bersama. Baik veteran, tadi saat bermain Ibu melihat veteran membuang sampah sembarangan. Ya Ibu, saya minta maaf. Baik. Pasti veteran punya alasan. Kenapa sampai veteran membuang sampah sembarangan saat bermain tadi? Tadi saya lagi asik bermain bersama teman-teman sehingga saya tidak melihat tempat sampah. Ya, baik. Veteran tahu bahwa membuang sampah sembarangan adalah perbuatan yang salah dan merugikan orang lain. Tahu Ibu, itu perbuatan yang salah. Ya, akibat dari perbuatan yang veteran lakukan adalah lingkungan kelas menjadi kotor. Ya, betul. Dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan lingkungan kelas menjadi kotor dan tidak sehat sehingga tempat untuk belajar menjadi tidak nyaman. Masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama? Iya, masih ingat Ibu. Coba veteran sebutkan keyakinan kelas yang sudah veteran lakukan. Kebersihan. Kapan veteran akan mulai melaksanakan keyakinan kelas itu dengan tidak membuang sampah sembarangan? Yakin Ibu, mulai sekarang saya akan membuang sampah pada tempatnya. Ya, baik. Ibu yakin bahwa veteran pasti bisa menjaga komitmen yang sudah veteran buat. Ya, sekarang veteran bisa kembali ke kelas untuk belajar bersama teman-teman yang lain. Terima kasih Ibu. Itu merupakan contoh kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan pada anak sekolah yang membuang sampah sembarangan. Salah satu keyakinan kelas yang kami buat adalah menjaga kebersihan. Pertanyaan terkait dari materi yang dipaparkan oleh Ibu Roni dan saya, mungkin saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang pertama, selama ini saya belum tahu tentang apa itu restitusi, apa kebutuhan dasar yang pertama dan utama. Yang kita tahu itu hanya kebutuhan pangan, papan dan sandang, itu saja. Tetapi pada hari ini banyak ilmu yang saya dapat. Jadi
Harapan kita bersama, kita bergandeng tangan, bersatu hati untuk membuat satu perubahan, inovasi ke depan. Pertama, yang kedua, hal baru yang dibuat, misalnya yang tadi Ibu Roni dan Ibu jelaskan untuk kami tentang keyakinan kelas, nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama-sama antara murid dan guru. Kita jelaskan sedikit nilai-nilai apa, nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi nilai-nilai apa saja, sehingga nilai-nilai itu yang kita sepakati bersama dengan murid dan guru. Jelaskan. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud itu yang tadi sudah dijelaskan, bahwa itu contohnya disiplin, tanggung jawab, mandiri, berpikir kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Datang sekolah tepat waktu, itu kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal itu disiplin. Anak harus tepat waktu, mengerjakan, harus semangat belajar atau mengerjakan ini berarti nilainya tanggung jawab. Melaksanakan upacara bendera berarti nasionalisme. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran itu religius. Itu merupakan nilai kebajikan. Dan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Karena berdasarkan pengalaman yang selama ini terjadi, yaitu kami hanya menjalankan kesepakatan kelas. Masih saya kembalikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kedua hal tersebut berbeda. Peraturan kelas adalah peraturan yang kita buat bersama antara guru, lebih menitik beratkan pada konsekuensi apa yang akan dapat bila dia melanggar peraturan kelas tersebut. Itu aturan-aturan yang mengikat. Bila dia alpa, biasa kita memberikan sanksi atau hukum. Sedangkan keyakinan adalah kesepakatan yang kita buat bersama antara guru dan murid berdasarkan curahan pendapat dari murid, dan itu berasal dari internal atau dari dalam diri. Dan itu tidak ada paksaan. Murid datang ke sekolah tepat waktu bukan untuk mendapatkan pujian atau hadiah, tapi untuk merubah diri menjadi semakin disiplin. Oh ya, Ibu Marsi mau tambahkan sedikit. Baik, terima kasih. Pertanyaan guru-guru hebat, guru-guru senior. Saya hanya mau menjelaskan sedikit apa perbedaan dari kesepakatan kelas, aturan kelas, atau keyakinan kelas. Namanya kesepakatan kelas, kita bersama antara guru dan siswa, dan itu ada sanksinya. Nah, keyakinan kelas itu naik level lagi, level di atas, satu level di atas kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas, contoh seperti datang tepat waktu. Di sana saya fokus untuk belajar, jangan terburu-buru dalam belajar. Itu nilai yang ditanamkan itu adalah disiplin dari dalam diri. Nah, kan keyakinan kelas yang kami lakukan di kelas 6 itu saya memberikan kebebasan untuk menuangkan isi hati mereka. Apa saja yang saya harus jalankan supaya saya bisa mendapat nilai kebajikan itu. Kalau saya tepat waktu, tepat waktu ke sana berarti saya disiplin. Dan saya ke sana bukan karena saya takut kepala sekolah, bukan juga saya takut wali kelas untuk mendapat hukuman, tidak. Tetapi dari dalam diri berarti saya termasuk orang disiplin. Ya. Kalau di dalam kesepakatan kelas biasa memuat kalimat-kalimat atau kata-kata negatif. Contoh seperti jangan, dilarang. Nah, kalau di keyakinan kita memakai kalimat-kalimat positif. Contoh tadi dilarang makan di dalam kelas. Nanti kita sampaikan makan pada saat jam istirahat. Jangan membuang sampah sembarangan. Dalam keyakinan buanglah sampah di tempat sampah. Nah, mungkin dari saya hanya seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Baik, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita selesai. Kita tutup kegiatan kita dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Fat.
Kepada Ibu kami silakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, ya Allah, Bapa yang Maha Kasih lagi Maha Murah. Kembali di siang hari ini, kami anak-anakmu datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat-Mu, atas segala penyertaan-Mu terhadap kami semua sepanjang kegiatan kami. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau tahu isi hati kami masing-masing. Bapa yang Maha Kasih dan lagi Maha Murah, materi yang disampaikan oleh Ibu Roni dan Ibu Ina menjadi pengetahuan baru bagi kami semua. Kami mohon, berilah kami semangat kerjasama yang tinggi, saling bahu-membahu untuk bekerja sama di instansi kami tercinta di SDIW Garing, agar kami pun boleh melaksanakan suatu perubahan kecil di dalam lingkungan sekolah kami ini. Bagi pendidikan anak-anak kami, doa syukur dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu demi memuji dan memuliakan nama yang kudus ini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.